Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk membuat tugas sejarah dari Ibu Vera. Perkenalkan, saya Muhammad Rafani, absen 2 kelas 10C. Saya Haswanul Kasanah, absen 17 kelas 10C. Saya Hasna Nabila Dwi Nursyada, absen 14 kelas 10G. Saya Helena Joa Karisma, absen 15 kelas 10G. Saya dari Rahim Alamin, kelas 10G. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang terletak pada perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Indonesia, sekitar 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Sejarah dan latar belakangnya yaitu dibangun oleh dinasti Sanjaya, yaitu dinasti Hindu dari kerajaan Mataram kuno. Waktu pembangunan sekitar abad ke-9 Masehi. Tujuannya sebagai penghormatan kepada Trimurti, 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Arsitektur dan struktur. Gaya arsitektur Hindu klasik Jawa dengan menara tinggi dan relief detail mitologis. Tinggi candi utama yaitu Candi Siwa sekitar 47 meter. Jumlah candi terdiri dari 3 candi utama yaitu Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu. Dan selanjutnya 3 candi wahana, Nandi, Angsa, dan Garuda, serta 224 candi perwara. Itu termasuk candi-candi kecil yang mengelilingi candi utama. Cerita legendanya yaitu cerita rakyat yang terkenal dihubungkan dengan asal-usul candi ini, mengisahkan tentang Bandung Bondowoso yang harus membangun 1000 candi dalam semalam untuk meminang Roro Jonggrang. Ia gagal karena tipu daya Roro Jonggrang dan kemudian mengutuk sang putri menjadi Arca Padu, dipercaya sebagai Arca Durga di candi utama. Fungsi dan maknanya sebagai pusat ibadah agama Hindu, tempat pemujaan Trimurti dengan Candi Siwa sebagai pusat utamanya. Relief yang terpahat di dinding menceritakan kisah-kisah dari Ramayana dan Krishnayana. Penemuan kembali dan restorasi ditemukan kembali pada awal abad ke-19 oleh Belanda. Restorasi besar-besaran dimulai tahun 1930-an dan terus berlanjut. Kini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Aktivitas wisata dan budaya yaitu tur candi, fotografi, pemandu wisata, pertunjukan seninya, sendera tari Ramayana yang dipentaskan secara reguler di panggung terbuka dengan latar Candi Prambanan. Fasilitasnya museum, pusat informasi, toko cenderamata, dan taman yang luas. Tips berkunjungnya, jam bukanya setiap hari pukul 6 sampai 17.00. Waktu terbaik berkunjung adalah pagi atau sore hari, lebih sejuk dan penyanyinya bagus. Siwa, juga dikenal sebagai Shiva, adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu, terutama dalam tradisi Shaivisme. Ia dianggap sebagai dewa penghancur dan transformasi, bagian dari Trimurti Hindu bersama Brahma, pencipta, dan Wisnu, pemelihara. Ciri-ciri dan simbol Siwa. Pertama, Trineta atau mata ketiga, melambangkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk melihat melampaui dunia fisik. Trisula, senjatanya yang melambangkan kekuatan atas penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Kalung ular melambangkan kekuasaan atas kematian dan waktu. Ganga yang mengalir dari rambutnya menunjukkan peran Siwa yang dalam menahan sungai Gangga agar tidak menghancurkan bumi saat turun dari surga. Nandi, lembu suci yang menjadi kendaraannya, dan Lingga, simbol Siwa yang disembah dalam bentuk abstrak di banyak pura. Sifat dan peran digambarkan sebagai pendeta gunung yang bertapa di Kaisla. Ia memiliki sisi penghancur tapi juga penyembuh dan pelindung. Ia adalah suami dari Parwati dan ayah dari Dewa Ganesha dan Kartikeya. Filosofi dalam filsafat Hindu, penghancuran oleh Siwa bukanlah hal negatif, melainkan bagian dari siklus kehidupan yang membawa perubahan dan kelahiran kembali. Brahmana adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu.
dikenal sebagai dewa pencipta dalam Trimurti, bersama dengan Wisnu pemelihara dan Shiva perusak. Berikut adalah sejarah penjaga dan peran Brahma dalam metodologi Hindu. Asal-usul Brahma. Yang pertama, sumber tertua, yaitu Veda. Dalam kitab Rig Veda sekitar 1500 sebelum Masehi, Brahma belum disebut sebagai dewa pencipta yang spesifik. Konsep penciptaan awal lebih dikaitkan dengan entitas abstrak seperti Prajapati atau Purusaka. Seiring berkembangnya teks-teks Veda dan Brahmana mulai muncul sebagai sosok dewa pencipta. Yang kedua, Brahma dalam Purana seperti Bhagavata Purana dan Vishnu Purana. Brahma digambarkan lahir dari lotus taratai yang tumbuh dari pusat Vishnu. Tugas adalah penciptaan dunia, makhluk hidup dan elemen dasar dari alam semesta. Ia sering digambarkan dengan 4 wajah melambangkan Veda dan 4 tangan duduk di atas angsa suci. Metodologi dan peran. Yang pertama, penciptaan dunia. Brahma menciptakan dunia melalui kekuatan pikirannya, menciptakan dewa, manusia, dan makhluk lain. Dikenal juga menciptakan makhluk awal yang disebut Manu, anak moyang umat manusia. Yang kedua, keturunan. Brahma memiliki beberapa putra spiritual seperti Maruci, Atri, Angiras, dan Daksa. Ia juga menciptakan Saraswati, dewi ilmu pengetahuan, yang dalam beberapa versi adalah istrinya. Selanjutnya, penurunan ke Upalalar. Meskipun ia adalah pencipta, Brahma jarang dipuja di India modern. Ada beberapa alasan mitologis. Kutukan Shiva. Dalam satu cerita, Brahma berdusta untuk membuktikan dirinya lebih unggul, lalu dikutuk oleh Shiva agar tidak disembah di bumi. Pemeliharaan dan kehancuran dianggap lebih penting dalam siklus hidup menurut filsafat Hindu, sehingga Vishnu dan Shiva lebih dominan dalam pemujaan. Saat ini Brahma yang terkenal hanya sedikit, contohnya di Pushkar, yang merupakan satu dari sedikit tempat ibadah besar yang disediakan untuknya. Simbolisme 4 wajah mewakili 4 Veda, yaitu Rig, Sama, Yajur, dan Aftara. Angsa melambangkan kebijaksanaan dan kemampuan membedakan yang nyata dan tidak. Bukut dan manik-manik, simbol ilmu dan penciptaan lewat kata-kata. Salah satu dewa utama dalam agama Hindu yang dikenal sebagai pelindung dan pemelihara alam semesta. Dalam trinitas Hindu yang dikenal dengan Trimurti, Wisnu memiliki peran sebagai dewa pemelihara, sementara Brahma adalah pencipta dan Siwa adalah perusak atau pengubah. Peran Wisnu sangat penting dalam menjaga keseimbangan dunia, melindungi kebenaran, dan memastikan bahwa tatanan kosmik tetap terjaga. Karakteristik Wisnu biasanya digambarkan sebagai dewa yang memegang 4 senjata, yaitu cakra, gada, padma, dan sangka. Candra adalah bulan. Yang pertama, simbol kesuburan. Bulan sering dikaitkan dengan kesuburan dan kehidupan dan pengaruh pada alam. Bulan juga memiliki pengaruh pada pasang surut laut dan siklus alam. Nandi yaitu sapi suci sebagai simbol kesetiaan. Nandi dianggap sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian kepada Dewa Siwa. Yang kedua, sebagai kendaraan Siwa. Nandi juga dianggap sebagai kendaraan Dewa Siwa, mencerminkan kekuatan dan kesucian. Yang selanjutnya, Surya atau matahari sebagai simbol kekuatan. Matahari sering dikaitkan dengan kekuatan dan energi. Yang selanjutnya, pengaruh pada kehidupan. Matahari juga memiliki pengaruh pada kehidupan dan pertumbuhan makhluk hidup. Dalam konteks Candi Prambanan, ketiga konsep ini mungkin terkait dengan arsitektur dan relief atau patung yang menggambarkan dewa-dewa atau simbol-simbol yang terkait dengan bulan, sapi suci, atau matahari. Candi Durga terletak di kompleks Candi Prambanan, sebelah utara Candi Siwa. Candi Durga memiliki arsitektur yang indah dan unik dengan relief-relief
motif yang menggambarkan cerita-cerita mitologi Hindu. Durga adalah dewi Hindu yang dipuja sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Di Candi Prambanan, Durga memiliki peran penting dalam arsitektur dan mitologi candi. Durga dianggap sebagai simbol kekuatan dan perlindungan yang dapat mengalahkan kejahatan dan mempertahankan kebaikan. Kultus Durga masih dipraktikkan di beberapa tempat di Indonesia, terutama di kalangan umat Hindu. Di Prambanan berkaitan erat dengan tradisi seni pertunjukan di Indonesia, khususnya seni wayang kulit. Kelir adalah layar besar yang digunakan dalam pertunjukan wayang kulit untuk memisahkan dalang para pemain wayang dan sumber cahaya dari penonton. Pada pertunjukan wayang kulit, kelir berfungsi sebagai media untuk menampilkan bayangan wayang yang diproyeksikan ke layar tersebut. Prambanan sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan seni dan budaya yang berkembang di sekitarnya, termasuk seni pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit di area Prambanan sering dilakukan sebagai bagian dari acara budaya, terutama pada waktu tertentu seperti perayaan dan festival. Kelir dalam hal ini menjadi elemen penting dalam menciptakan atmosfer yang mendalam pada saat pertunjukan wayang, yang tidak hanya mempertunjukkan cerita-cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata, tetapi juga memperlihatkan hubungan spiritual antar manusia, dewa-dewa, dan alam semesta.